Sebelum ditanya 4 persoalan, antum akan dideteksi dengan kemampuanmu untuk meminta syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu persoalannya, cucunya kita penjarakan, nggak tahu malu nih bangsa ini. Cucu Rasulullah, zuriyah. Ini sekarang gonjang-ganjing politik. Saya ini orang dari sana, baru ke sini. Ibu bapak kafir mendapat hidayah. Nggak pernah saya membenci. Justru kami masuk Islam karena melihat akhlak dan moralitas. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video Islami terbaru dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga sehat selalu. Kami sampaikan hormat ta'zim kepada Badan Kemakmuran Masjid Al-Muqarribin Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kompleks Geraha Bangun Permai Kota Pekanbaru, aparat TNI dan Polri, Satuan Tugas COVID-19 yang berhadir pula bersama-sama dengan kita, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita di hari-hari terakhir ini, di tahun-tahun terakhir ini, mengakhiri tahun 2020 dan mengawali tahun 2021, tidak sedikit fenomena yang terjadi yang berhubungan erat dengan politik kebangsaan, disertai dengan rentetan peristiwa sejarah yang membawa isu tentang perjuangan Islam. Mengapa saya katakan perjuangan Islam? Karena dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi, manusia yang dipilih oleh Allah, yang diletakkan di tengah dunia ini, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Setiap nabi yang diutus oleh Allah, dari Nabi Adam sampai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kerjaan lain, tidak ada tugas mulia kecuali mengajarkan kitab wal hikmat, Quran dan hadis. Dari rangkaian rentetan sejarah inilah, dari 124.000 nabi yang Allah utus, 123.999 nabi gagal dalam mengemban tugas yang diberikan oleh Allah. Hanya satu nabi yang berhasil mengangkat derajat kemuliaan agama Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah alasan kita duduk manis di dalam masjid, kita duduk tenang di dalam masjid. Bahkan dalam catatan hamparan sejarah-sejarah, bangsa Indonesia merayakan Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan persoalan bid'ah. Kan ada 0,sekian% dari kelompok kita mukmin, orang Islam, yang mengatakan bahwa Maulud Nabi itu adalah bid'ah. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah mengutus seorang rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu. Untuk apa? Mengajarkan kepada kamu sekalian
kitab wal hikmat. Quran dan hadis. Berarti Nabi siapa itu? Kalau yang mengajarkan Quran dan hadis, Nabi siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Biasakan itu ya jamaah. Kalau menyebut nama Rasulullah Muhammad, antum balas Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Balas ya, jangan biasakan tidak balas. Supaya apa? Kopat-kopit masalah politik di bangsa selesai. Kenapa kita dikepung dengan berbagai masalah? Karena kita tidak mensyukuri Nabi yang diutus oleh Allah. Akhlak dan moralitasnya tidak ada pada diri kita. Ibu bapak, saudara-saudaraku, jujur di hadapan Allah dan Rasulullah SAW, saya dan keluarga bukan dari keturunan Islam. Saya dan keluarga dari keturunan Kristen fanatis. Saya hidup dan lahir dibesarkan di Manado dan bertugas di gereja Kristen Injili di tanah Papua 16 tahun. Saya orang yang sangat fanatis mempertahankan keyakinan musyrik Kristen, tapi oleh nikmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kami petunjuk. May yahdillahu fa huwal muhtadin wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Allah berikan kami sekeluarga, saya dan istri anak, petunjuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Amantu billahi wa bima qala Allah taala, amantu bi rasulih wa bima qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Balas. Jangan nanti disebut nama pejabat semua tepuk tangan. Kan kalau disebut nama Rasulullah balas. Supaya apa? Kita di dunia mendapat syafaat, apalagi di yaumil kiamah kita mendapat syafaat. Iqra kitabaka binafsikal yauma alaika hasibah. Setelah antum di pelataran kiamat, la tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillah ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Sebelum ditanya 4 persoalan, antum akan dideteksi dengan kemampuanmu untuk meminta syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu persoalannya, cucunya kita penyerahkan. Nggak tahu malu nih bangsa ini. Cucu Rasulullah, zuriyah. Ini sekarang gonjang-ganjing politik. Saya ini orang dari sana, baru ke sini. Ibu bapak, kafir mendapat hidayah. Nggak pernah saya membenci. Justru kami masuk Islam karena melihat akhlak dan moralitas, penampilan etika yang luar biasa dari seorang 100 the great men in the world, Prophet Muhammad. Good man is number 1. Dari catatan 100 manusia terbaik di dunia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menduduki ranking pertama according to Michael Hart. Menurut penulis buku catatan 100 manusia terbaik di dunia, orang Amerika, bukan beragama Islam, Katolik Ortodoks, namanya Michael Hart. Beliau memuji keagungan dan kebesaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan Muslim, dia tidak beragama Islam, tetapi dia merangkum tentang eksistensi, keberadaan, akhlak dan moralitas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di belakang dengar tu ayat tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjul wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat tauladan yang baik bagi kamu, yaitu orang-orang yang mengingat hari kiamat
dan yang senantiasa mengingat Allah. Fazkuruni azkurkum wazkuruli wala takfurun. Orang yang mengingat Allah adalah orang yang pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur itulah orang yang hebat. Jadi maulud Nabi ini esensialnya adalah syukur. Antum tidak dikatakan hebat kalau antum pejabat, antum jaga pidato, antum hafal 30 juz, di kepala antum ada ribuan hadis, antum seorang militer, antum seorang polisi, berpangkat jenderal, menteri, anggota parlemen. Bukan itu antum hebat. Antum hebat karena antum pandai bersyukur. Mengapa? Karena ada presiden, ada perdana menteri, ada anggota parlemen, ada anggota DPR, ada jenderal, ada pegawai yang tidak pandai bersyukur. Ujung-ujungnya penjara. Itu yang saya bilang sama anak istri saya, kita sekarang hidup dalam lingkungan yang diatur oleh hukum Allah. Kalau kita diatur oleh hukum Allah dan kita taat kepada hukum-hukum Allah, mustahil kita melanggar hukum-hukum manusia. Jadi nggak ada kiai, nggak ada ustadz, apalagi habib yang melanggar hukum negara. Itu bohong semua itu. Omong kosong.